Oke, jadi dari APLSI ini mewakili teman-teman yang di IPP. Tadi Bu Ria juga sudah sampaikan, kita banyak kerjasama dengan berbagai instansi untuk melihat peluang dan potensi, baik dari sisi penghematan, karena sumber daya listrik yang dihasilkan, yang byproduct-nya adalah faba ini, yaitu batu bara masih sangat besar dan tentunya masih digunakan untuk mendukung perekonomian nasional dan pertumbuhan. Tapi byproduct-nya ini kita harus sama-sama kompak mau kita apakan ke depan. Ada dua prinsip di sini, yaitu di sini yang pertama adalah ya ini ada proverb ya, ada yang cukup sering kita dengar, yaitu one man's trash is another man's treasure. Jadi mungkin kata lainnya adalah selama dikategorikan sebagai limbah berbahaya dan beracun B3, itu mungkin banyak fokus kepada faba ini dilihat dari sisi mudaratnya gitu loh. Tapi tentunya kita menyambut baik langkah terobosan pemerintah yang menjadi turunan Undang-Undang CK, di mana kita fokus kepada bagian pengelolaan dan penyelenggaraan lingkungan hidup, di mana produk hukumnya adalah PP nomor 22. Kita lihat di situ ada terobosan, mendengarkan masukan stakeholder bahwa ini lebih fokus kepada manfaat. Jadi dan rupanya di negara lain sudah menjadi treasure, jadi sudah menjadi harta karun, bukan dianggap sebagai sisa produk atau limbah. Dan tentunya ini terutama kita juga sama-sama fokus ke depan menyeimbangkan dan menyelaraskan 4 kepentingan, tentunya apakah ada yang bisa diuntungkan dari sisi human resource, baik dari sisi skill maupun dari penyediaan tenaga kerja untuk penduduk lingkungan sekitar. Tentunya juga dengan fokus kami bahwa ini menjaga kelestarian lingkungan. Tadi disampaikan bahwa daripada hanya ditimbun selama ini, dan itu juga kelihatannya ke depan akan ada moratorium dari sisi TPS dan TPA, landfill, ya kita juga memang harus fokus kepada bagaimana ini diubah, di-repurpose menjadi sesuatu yang lebih berguna. Tentunya dari kami, para pelaku usaha, penting sekali untuk melihat bagaimana menjaga efisiensi atau melihat penghematan-penghematan, dan tentunya tujuannya ke depan seperti apa. Dan tentunya ini yang kita tunggu nanti, produk turunannya, pengaturannya, regulasinya setelah dikategorikan menjadi non B3, purpose-nya ke depan untuk masa depan kita semua seperti apa. Ini mungkin banyak yang sudah melihat ya, mungkin ini hanya snapshot aja RUPTL 2 tahun terakhir, yang terakhir yang 2019-2028, karena yang terakhir memang masih draft, tapi saya lihat ini masih bisa jadi acuan, di mana porsi PLTU sebagai penghasil faba di sini dalam konteksnya itu masih mendominasi dari sumber daya listrik ketenaga listrikan. Ini RUPTL PLN terakhir masih sangat besar rencana yang akan dibangun yang sudah install. Jadi kita fokus kepada bagaimana sisa produk PLTU ini ke depan. Nah, ini juga kita juga melihat memang batu bara ini masih menjadi tulang punggung untuk penyediaan ketenaga listrikan di Indonesia. Tadi bisa disebutkan juga di 2019 saja masih ada 97 juta yang difokuskan untuk produk domestik dan masih akan ditingkatkan menjadi 153 juta. Dengan rata-rata ash content sekitar 8-10% dari karakteristik batu bara di Indonesia, maka faba yang dihasilkan dari sisi ash content adalah sekitar 10-15 juta, tadi juga sudah di-sharing. Tapi sayangnya pemanfaatan faba itu masih sangat rendah sampai saat ini, dan sulit dilaksanakan mengingat statusnya selama ini menjadi limbah B3, sehingga biaya pengelolaan pun menjadi sangat besar. Nah, ini hambatan dan kendala faba selama ini. Faba sebagai limbah B3 yang diatur dalam PP 101 itu secara khusus biayanya meningkat menjadi 2,3 triliun per tahun atau sekitar 880.000 per ton. Ini sangat berpotensi untuk menaikkan biaya produksi listrik. Jadi ini juga tidak sesuai dengan semangat pemerintah untuk menurunkan dan mengefisiensikan biaya produksi listrik, yang juga larinya kepada produktivitas nasional.
dan juga besaran anggaran subsidi pemerintah dalam hal ini. Ini saya ambil dari beberapa data yang juga dari PLN. Dan juga tadi proses perizinan yang membutuhkan waktu dan proses yang lama dan berbelit-belit. Itu kendala yang kita hadapi selama ini bertahun-tahun. Tadi sudah disampaikan juga data hasil baik dari sisi TCLP, di sini ada sekitar 9 PLTU, di mana baik dari sisi ambang batas TCLP A maupun B ini sangat jauh di bawah, jadi sudah terbukti dari hasil kajian uji lab bahwa zat pencemar yang dianggap berbahaya itu tidak ada atau kandungannya sangat minim sekali, sehingga memang sudah betul tadi Pak Gunawan, saya sangat tercerahkan bahwa memang ini sudah terbukti secara ilmiah memang bukan menjadi limbah B3. Ini juga mungkin dari sisi karakteristik logam berat ya, di mana rata-rata boleh dibilang hampir nol ya beberapa kandungan logam berat di sana, kecuali hanya 2, itu pun jauh di bawah threshold yang dianggap sebagai hal yang membahayakan. Ini juga LG50, di sini jumlah data samplingnya juga ada lebih banyak, di sini ada 19 PLTU, mulai dari tahun 2010 sampai 2016-17. Dan dari kategori tersebut kita lihat basically kalau memang uji coba LD50-nya akhirnya larinya ke di atas 15.000 mg per kilo BW, itu masuk kategori practically non-toxic. Jadi itu pun sudah membuktikan hal yang sama. Tadi juga sudah banyak sharing, ini manfaat faba, kita juga fokus kepada masa depan, di mana ini kalau dimanfaatkan lebih tinggi lagi, tentunya nilai tambah dan sisi keekonomisiannya dapat langsung dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar, perekonomian sekitar PLTU, terutama sektor UMKM, dan juga membuka lapangan kerja baru, yang kita hitung tadi bisa sampai 600.000 pekerja yang terserap baik direct maupun indirectly, dan ini tentunya membutuhkan koordinasi dan kerjasama ke depan, tapi dengan adanya terobosan produk hukum tadi, ini menjadi potensi yang di depan mata untuk kita semua. Ini saya ambil dari ini juga terima kasih dari anggota kita, pengurus kita sudah merangkumkan ini dan mencoba menjurnalkan beberapa hal ini dari jurnal Jalan dan Jembatan. Ini di lokasi di Trans Papua ya, ini digunakan untuk stabilisasi tanah menggunakan fly ash bottom ash, dan ternyata dari kajian teknologinya sangat membantu untuk mengeraskan struktur jalan. Unggulannya adalah juga ini juga untuk konstruksi infrastruktur, untuk beton, itu dari sisi pengecoran lebih cepat, beton menjadi lebih padat, dari porositasnya juga lebih mudah dikerjakan, lebih awet, dan dari sisi kekuatan targetnya lebih cepat tercapai. Jadi kesimpulannya di sini ternyata ini dari jembatan Pulau Balang ya, ternyata banyak keunggulan, cocok untuk mes konkret dan beton menjadi cepat dingin dan cepat menjadi suatu cetakan untuk fondasi dan berbagai konstruksi. Ini Masterpiece Pusjatan 2017, ini juga boleh dibilang dari Balai Litbang, ini sama ya, kesimpulannya menurunkan biaya dibandingkan harga beton konvensional, dan juga ada peningkatan dari sisi daya tahannya. Ini mungkin fokusnya ke depan bahwa ini sebetulnya sudah ada standar pedoman dan manual untuk bidang jalan dan jembatan. Ini kita ambil ada SNI-nya. Mungkin ke depan memang kita lebih fokus kepada pengaturan dan standarisasi faba yang sudah menjadi limbah non B3 sehingga betul-betul termanfaatkan, dan tadi ya dengan terpangkasnya jumlah perizinan tentunya kita fokus kepada logistiknya sehingga tetap kita fokus kepada keamanan dan tidak adanya unsur pencemaran. Ini juga ada dari Badan Penelitian Pengembangan Pertanian dari Kementan, rupanya cocok juga menjadi bahan yang digunakan untuk meningkatkan daya kesuburan suatu jenis tanaman atau amelioran semacam pupuk. Contohnya di sini adalah tanah gambut ya, tanaman jagung ternyata pertumbuhan lebih cepat.
Sama juga dari HTI, hutan tanaman industri, ternyata tanaman akasia lebih cepat tumbuhnya, lebih tinggi, dan batangnya lebih besar. Dan juga aplikasi fly ash tidak menimbulkan cemaran logam berat pada air tanah. Ya, ini juga tadi sudah banyak ya disimpulkan, sama hasil studi kita ini bekerja sama dengan sumber dari Prof. Yani dari ITS yang pernah memenangkan adikarya ya dari Korigi, geopolimer aplikasinya, dan juga dari law firm yang kami kerjasamakan yaitu dari Dentons untuk melakukan analisa perbandingan dengan negara-negara lain. Boleh disimpulkan bahwa terdapat 35 negara OECD, termasuk negara tujuan ekspor batu bara Indonesia, yang menetapkan bahwa faba itu tidak beracun. Memang ada evolusinya, awalnya memang sempat ada hal yang restricted atau regulated, tapi rata-rata sekarang sudah dikategorikan non-hazardous, tapi menjadi hal yang regulated. Ini juga website-website yang kami temui, dan tentunya ini juga menjadi hal yang membantu untuk merumuskan regulasi ke depan dalam hal pengelolaan. Ya, dari United States, jadi ini sudah dikeluarkan, baik ash like flue gas dari electric utility power plant, bukan limbah beracun, tapi masuk kategori subpart C, jadi regulated material, tapi bukan restricted, dan juga dianggap pengelolaan limbah tidak beracun. Di Australia tergantung dari negara bagiannya. Di New South Wales itu harus lolos dulu uji kandungan logam berat. Kalau di Queensland itu ada notice langsung ke pengizinan pemanfaatan faba selama kriteria non toksik terpenuhi. Di New Zealand tidak ada regulasi yang khusus, tapi ada standar untuk fly ash sebagai suplemen semen. Nah, di India terakhir sudah berapa kali amandemen, itu terakhir mereka malah mengharuskan pemanfaatan fly ash dari PLTU sampai ke tingkat 100%. Jadi boleh dibilang negara-negara lain tidak mengkategorikan faba sebagai limbah B3, sehingga lebih menekankan pada aspek pemanfaatan faba secara masif. Ini negara-negara lain lagi, contohnya yang negara-negara besar penghasil dan pengekspor dan pengguna batu bara dan fabanya juga sudah lebih ke arah regulation untuk pemanfaatan. Jadi kesimpulan, memang kalau faba bukan limbah B3, dari sisi efisiensi akan tercapai, dan juga ada peningkatan kontribusi ekonomi, baik ke sektor usaha menengah dan kecil, UMKM, dan juga adanya lapangan kerja baru, penutup landfill tambang, dan lain sebagainya. Jadi itu memang sudah jelas bahwa lebih alangkah baiknya apabila ini dikategorikan bukan limbah B3. Dan ini sudah dijalankan ya, jadi rekomendasi kita dulu kita sampaikan ini ke berbagai instansi pemerintah, dan sudah menjadi masukan. Kita sangat apresiasi masukan kita tersampaikan pada pemerintah, dan hasil perjuangan kita semua tercapai. Ya, ini mungkin sharing aja apa yang kalau tadi ya disebutkan, bahkan ada yang dari sudah mungkin 15-20 tahun memperjuangkan hal ini. Di sini saya men-snapshot 5 tahun terakhir saja, mulai dari kajian delisting faba di LIPI di 2016 sampai ke koordinasi dan korespondensi antar berbagai instansi di sini, dalam hal rekomendasi mendukung kegiatan operasional dengan mencabut status faba sebagai limbah B3. Nah, ini juga dari timeline, kita juga boleh dibilang semua yang menjadi narasumber sini sudah sering kali bertemu, baik menjadi undangan ataupun kontribusi dari sisi masukan untuk meeting-meeting yang dilakukan Kemenko Perekonomian, Kemenko Marinvest, SDM, KLHK, PLN. Di situ awalnya kita lebih fokus kepada bagaimana mengeluarkan faba dari B3, dan juga ada produk turunan yang itu adalah Permen LHK nomor 10 yang waktu itu memang karena memang kaitannya kepada PP 101 tidak menjadi solusi yang tuntas. Saya skip sedikit. Jadi kita kembali lagi dukungan pemerintah di sini, dalam hal ini juga KLHK, untuk mengeluarkan faba dari limbah B3. Nah, ini tadi ya evolusinya dari PP 101 menjadi PP 22.
yang baru saja dikeluarkan. Ya, ini lebih pentingnya regulasi turunan. Ya, ini kita sudah banyak memberikan masukan juga kepada ESDM, dan juga ada undangan-undangan yang lebih fokus kepada pembahasan pengelolaan faba, dan juga kita bekerja sama dengan seluruh asosiasi yang dipayungi Pak Haryadi Sukomdania, dalam hal ini Apindo dan Kadin juga kita memastikan bahwa produk hukum yang sudah menjadi langkah terobosan ini terus sampai ke arah implementasinya, sehingga betul-betul yang kita perjuangkan selama ini itu bisa tercapai, dan pemanfaatan kita mulai tahun ini akan jauh meningkat. Mungkin dari saya itu saja, Pak Hendra. Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan saya juga boleh ikut sharing dalam hal ini. Ya.